Hari yang dahsyat, amin. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat sejak dari semalam. Saya tidur juga gak nyenyak karena dibangunin Tuhan terus. Nah, semalam itu ketika kita doa peperangan sebetulnya itu saya ada trauma, masih ada trauma kecil ternyata. Makanya saya ngajak kita berdoa dan saya membawa dua hamba Tuhan naik untuk menopang saya. Karena saya melihat awan gelap tuh bergulung-gulung. Dan saya pernah naik pesawat mau jatuh. Di tengah turbulence yang awan gelap seperti itu, padahal masih siang. Jadi semua teriak-teriak di pesawat itu. Dan saya waktu itu ya teriak juga di pesawat. Karena itu wah begini sampai ke bawah dan miring begini ya. Dan saya selamat. Tapi traumanya 1 tahun saya gak mau naik pesawat waktu itu. Sampai Tuhan tanya kepada saya, kamu kenapa takut? Kalau takut masih ada dosa. Nah kemarin itu seperti muncul kembali awan itu. Dan itu berbicara mengenai awan gelap atas bangsa kita Indonesia dan se-ASEAN, saya ngelihatnya se-ASEAN. Wah, saya gak bisa doa sendiri nih. Memang kalau di dalam hadirat Tuhan seringkali kita ya hanya taat aja gimana gitu kan. Gak peduli orang ngelihat saya gimana. Lalu ketika kita berdoa, kita worship ya. Freddy dan kawan-kawan mimpin, kita worship dan kita lalu 5 menit kata saya berdiam diri semua karena ternyata ketakutan ini bukan di saya doang. Banyak di antara kalian juga ketakutan. Dan takut itu sebenarnya fear itu berasal dari setan. Jadi kita mulai cabut akar itu. Mendadak bisa gimana ya? Bisa pelan-pelan itu tuh awan itu tuh berubah jadi putih. Lalu jadi tahu nggak kalau saya pernah tanya pilot ya. Itu cuaca yang paling terbaik tuh gimana? Itu berawan tipis, itu paling enak. Berarti nggak ada angin, nggak ada apa. Nah seperti itu. Jadi awannya tipis, tapi kok saya melihat lagi, ini seperti ada jaringan, kabel, tapi ada yang putus, gini. Dan Tuhan berikan pengertian kepada saya gini. Sistem Babel. Jadi kita ini sedang ada di dalam fase yang disebut diambang itu tuh. Either you are ready or not, kita ada di sini. Di dalam masa ini. Jangan main-main. Dan fase ini adalah fase yang super berbahaya. Jadi situasi yang ada sekarang online dan lain sebagainya ini sementara karena beberapa bulan ke depan juga akan semua sistem akan berubah dan itu menuju kepada satu infrastruktur yang baru. Mulai kepada hybrid, transhumanism, robotik, Internet of Things. Makanya upayakan ya kalau lagi ibadah jangan megang HP. Sorry I have to say. Bukan nyindir, nyinggung nih. Karena itu ada hipnotis. Anda lagi baca firman Tuhan juga langsung. Begitu WhatsApp masuk Anda memenangkan hadiah langsung ganti deh. Jujur deh. Banyak disrupsi. Ini era banyak disrupsi. Dan tadi pagi, subuh jam 4 pagi. Waduh ini berat, super berat. Saya ini penggerak tapi belum pernah seberat kayak begini. Karena apa yang saya alami sekarang itu adalah menghadapi
umat Kristen yang gak peka. Dan siapa Daniel Panji? Siapa yang mau dengerin? Gitu. Tapi saya ini orang mobilisator sebetulnya kan. Dulu bisa stadion-stadion, bukan satu stadion, ratusan ballroom dan sebagainya, bisa penuh. Tetapi eranya gak begitu lagi. Dan Tuhan katakan dari subuh, get out from Babel system. Dan hati-hati dengan Internet of Things ini. Karena banyak di antara anak Tuhan terjebak di situ dengan yang namanya black hole. Lubang jurang maut. Kesedot. Seorang pendoa di Jakarta. Pendoa hebat. Worshipnya luar biasa. Bahasa roh, peperangan rohani. Oh, kalau pengkhotbah siapapun pengkhotbahnya dia langsung ngomong haleluya. Sekarang lihat istrinya juga, siapa kamu? Ada kami datang, Anda siapa? Jadi on. Kenapa? Kebanyakan. Bagaimana Tuhan mau bicara kalau kita sendiri gak fokus? Gimana Tuhan bisa kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita sendiri bercabang? Pendeta juga banyak yang bercabang. Malah pendeta yang searching terus informasi. Gak peduli Anda pendoa, Anda bukan. Kita gak ada namanya kelas pendoa. Everyone harus jadi pendoa. Kalau pendoa eksklusif itu mengerikan. Gereja itu jadi punya kelas pendoa. Aku ini pendoa. Pendoa apa levelnya? Pendoa itu harus paling bawah, bukan paling atas. Harus berani diinjak-injak. Pendoa itu harus levelnya intercessor. Intercessor itu adalah standing in the gap untuk mengambil beban seseorang. Seperti seorang ibu misalkan. Nah pernah gini, saya nggak apa-apa intro dulu karena ini penting sekali. Banyak yang doa tapi bukan intercessor, bukan pendoa syafaat. Pernah waktu anak saya yang bungsu usia 4 tahun, dia dioperasi hernia. Lalu saya berdoa dalam nama Yesus sembuh, gak usah operasi. Ternyata kudu dioperasi masih. Nengking tuh kadang hebat. Ngomong doa tuh hebat. Kayak nabi begitu dah. Saya berdoa. Anak itu tetap teler gitu. Istri saya berdoa dengan lembut. Dia nangis di depan Tuhan. Tuhan, aku hanyalah seorang ibu. Biarkan aku yang sakit. Dan lepaskan dia dari kesakitan itu biar dia sembuh. Dan dia gak boleh mati. Biarkan aku yang mati. Di mana intercessor sekarang? Siapa yang berdoa berkata, give me Indonesia or I die. Seorang yang benar-benar mengerang di hadapan Tuhan seperti mau mati rasanya. Kualitas seperti Kristus. Bukan seperti Kristen. Beda Kristen dengan Kristus tuh. Bapak Ibu sekalian, kita sedang di dalam era Tuhan bisa unlock seperti begini. Padahal saya ini dulu gak tajam-tajam amat. Tapi sekarang tuh dipaksa oleh Tuhan melalui lembah-lembah seperti ini. Sehingga Tuhan katakan, nama kamu juga Daniel. Tahu gak nama saya itu sebenarnya Hasanuddin Panji. I hate my name. I hate myself.
Dan mama saya bilang, nama kamu Daniel. Tetapi by grace of God saya ngakuin nama itu bagus juga, saya bisa kemana-mana. Tuhan katakan di dalam tahun 2000, awal tahun 2020. Di Sungai Kerit. Saya pergi ke Sungai Kerit di Israel sendirian. Tuhan katakan gini. Unlock. Unlock tuh buka. Unlock the nations. Unlock the treasure. The treasure itu harta kekayaan. Karena akan terjadi krisis hebat. Tapi kamu harus punya lumbung. Yang ketiga, unlock the age. The age ini apa? Zaman. Dan semakin hari ini pun saya dapat, wow. Unlock the age-nya lebih ngeri lagi nih. Tahun depan Bapak Ibu sekalian ini tahun percepatan. Jangan pikir kita sama lagi seperti gini. Udah cryptocurrency, orang main cryptocurrency dan sebagainya. Karena ingin jadi kaya. Hati-hati, hancur dalam sejam itu. Maaf, jangan tersinggung. Get out from Babel. Karena Babel sistem itu akan diruntuhkan hanya dalam sejam saja kata Tuhan. Jadi ini pertempuran yang luar biasa ke depan. Karena sementara kita lagi panik. Ini kan konspirasinya konspirasi panik sebetulnya. Dibuat panik semua, dibuat kan eranya VUCA ya, VUCA, uncertainty gitu, tidak menentu. Hukum-hukum aja bisa tidak menentu. PPKM aja bisa hari ini diperpanjang, besok nanti bisa tanggal 25, lihat aja Agustus. Kumpulan tanggal 17 Agustus tadi gimana? Itu wah, itu nggak bisa disalahkan pemerintah kita karena seluruh dunia ngalami itu. Untuk membuat apa? Kerentanan, tetapi ada satu sistem yang akan diterapkan soon. Segera. World Economic Forum mengatakan tahun 2030 ketika kita semua panik masalah Covid, World Economic Forum di Davos pada bulan Juni 2020 yang lalu, mereka mengadakan satu konferensi, termasuk Pangeran Charles ada di situ. Tahu nggak sekarang penjaga gereja itu dulu Billy Graham, penginjil yang luar biasa. Yang kedua itu Ratu Elizabeth. Umur berapa Ratu Elizabeth? Ketua gereja Anglikan yang mempertahankan gereja. Jadi World Economic Forum menargetkan 2030, start dari 2023 itu, makanya mereka punya tagline-nya, tomorrow is today. Besok adalah hari ini dan the great reset now. Nah, gereja harus mengerti, umat Tuhan harus mengerti apa tuh the great reset itu apa. Kita harus set back kembali kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus kembali karena kita udah melenceng kemana-mana. Kembali kepada value, kembali kepada panggilan, kembali kepada amanat agung, kembali kepada visi daripada Tuhan datang untuk membawa kerajaan Allah di bumi ini. Yes, mungkin doomsday, nanti perang ke depan, ya, perang ke depan. Itu tuh peperangannya begini, oke? Ini disebut, saya masih intro dulu, nggak apa-apa kan ini anggap seminar, nggak usah kayak gaya khotbah banget gitu. Kita memasuki satu era yang disebut perang generasi keempat. Itu sistemnya asimetris. Itu apa? Menyerang dari dalam. Keluarga, gereja dilemahin gitu. Nah, ini peperangan ke depan itu menggunakan daya guna di wilayah target. Melalui apa? Ideologi. Oke, perhatikan apa yang saya ngomong supaya Anda tahu tajam di dalam doa, oke?
Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kekuatan militer, sipil, formal, and non-formal. Jadi bagaimana sekarang menggulingkan kekuatan atau kekuasaan satu negara? Gampang. Menggunakan kecanggihan teknologi dan informasi. Sehingga akan menggulingkan pemangku kebijakan. Sifatnya gimana? Kompleks. Dan jangka waktu yang panjang akan mengusung terorisme, taktik teror sifatnya. Desentralisasi sampai ke daerah-daerah supaya nanti dikacauin. Di sini ada letupan, sini letupan, sini letupan. Jadi tidak terfokus ketika perang itu. Di sini ada kubu-kubu musuh. Nah, ini akan menyerang langsung budaya di dalam setiap negara. Jadi bagaimana cara peperangan ke depan ini, apalagi nanti Third World War, ya perang dunia ketiga. Tadinya saya mau bahas Yeskiel 33, 38 dan 39, cuman saya nggak ke situ dulu deh gitu. Karena ini jelas sementara pandemi begini, koalisinya maka semakin jelas. Makanya yang paling akurat tuh firman Tuhan. Firman Tuhan yang paling akurat. Amin. Berita mah hoax banyakan. Atau opini, motivation. Tapi kita harus mengerti untuk unlock di age ini, zaman dimana ini diambang. Kemarin saya ngomong diambang. Ketika saya ditanya oleh tim media, diambang apa? Diambang, nggak tahu diambang apa. Kalau kita nggak ngerti how to handle the future, you don't know. And then diambang apa? Jadi ini akan strateginya melumpuhkan psikologi lawan dengan cyberbullying, manipulasi media. Berapa banyak kita forward WhatsApp daripada firman Tuhan sehari? Ngaku aja. Itu propaganda. Jadi itu sistem peperangan ke depan itu adalah menekan semua sendi negara seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Nah, menggunakan apa? Aktor-aktor daripada jaringan dan aktor sipil untuk menyebarkan melalui jaringan komunikasi dan nyebarin dana. Jadi isu agama yang paling sensitif dipakai oleh non-state actor. Nah, fanatisme agama itu akan dipakai untuk melumpuhkan kekuatan lawan dari dalam. Negara-negara seperti Eropa, Australia, Amerika, Cina, Jepang, Korea Selatan, kenapa jarang mengalami serangan teroris? Kenapa? Langsung kebasmi gitu. Sedangkan yang lain antara 100 sampai 1000 kali setiap tahun serangannya. Di Indonesia ya ada 100 kalian. Karena negara itu kaya dengan sumber daya alam. Indonesia ini the future of the world. Masa depan dunia ada di Indonesia. Bahan bakar akan habis. Karena akan tergantikan oleh baterai. Tapi sayangnya orang Kristen nggak ngambil visi ini. Makanya kemarin saya tekankan mengenai missionary, kingdom missionary intercessory, pendoa tapi juga kingdom visinya dan sebagai missionary di marketplace.
Nah, apakah kita sekarang bersikapnya skeptis dan masa bodoh? Kita diambang nih. Kejahatan itu bukan karena banyaknya orang jahat. Tapi kejahatan itu terjadi karena banyaknya orang baik. Dan pintar. Tapi gak pernah ada di lapangan. Pemimpin tuh harus ada di lapangan. Supaya mengerti strategi musuh. Supaya kita bisa mengerti strategi musuh, mengusir kejahatan, spot-spot itu. Makanya sifatnya harus adopsi, gerakan kami adopsi. Kita bikin misalnya 100 kota, 150 kota. Bukan sekedar kita mau sosial, kebanyakan duit kali kita ya bagi sembako, bagi ini. Enggak. Tetapi strateginya untuk menghimpun kekuatan serdadu di wilayah-wilayah tersebut. Karena urapan di Indonesia ini lain. Saya ini pergi ke bangsa-bangsa lain juga Bapak Ibu sekalian. Saya ini penggerak negara-negara juga ya. Tapi Indonesia ini korporat sifatnya. Korporat. Kekuatan unity-nya yang perlu. Makanya NKRI itu terus digoncang terus. Nah, jadi kita ada di dalam satu situasi yang namanya fog war. Fog war itu apa? Jadi sampai ke tahun 2023 ke depan kita harus super waspada. Fog war itu adalah istilah ketika perang tahun 97-an di padang gurun ya, di padang pasir. Itu bagaimana kita tidak bisa ngatur strategi lagi di situ, tetapi kita harus menjaga kawan kita dengan sandi-sandi, dengan kata-kata, dengan statement, dengan bendera, dengan apa, supaya karena musuh itu orang gurun, ngerti banget. Nah, fog war ini kita nih harus benar menjaga diri kita berkomunitas, tidak ada sendiri. Kalau sendiri dia akan terkena. Unity, baik rumah-rumah unity, kelompok-kelompok kecil unity. Saya nggak peduli, saya sekarang nggak cari tokoh-tokoh loh, orang hebat, pengikutnya banyak, ternyata lumpuh. Saya hanya cari, kamu siapa? Oh dulu saya pelacur, oke, kamu mau terima Yesus, saya akan didik dia menjadi seorang yang pemimpin. Perampok dia, pembunuh bayaran dia. Saya baru ngerti, kok Yesus itu benar-benar ya, kenapa Yesus nengking-nengking para pemimpin. Karena syarat dengan hukum para pemimpin tuh. Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria. Minta minum dari perempuan Samaria itu tuh, waduh, haramnya luar biasa seorang Yahudi ke tanah Samaria dan minta minum dari orang Samaria dan perempuan yang gak jelas lagi statusnya. Suaminya 5+. Tetapi Yesus bisa bercakap-cakap. Orang Kristen bisa bercakap-cakap gak dengan orang kafir? Dengan penjahat? Orang kampung? Atau kalian tuh hanya jadi garam dalam toples? Ngumpulnya orang Kristen terus sehingga orang kan nyerang. Lu kaya ya? Lu apa? Jadi cemburu orang. Garam itu berfungsi, tidak perlu kelihatan. Garam itu berfungsi, tidak perlu kelihatan. Church kembali lagi menjadi garam dan terang. Karena di tengah kekelaman, di tengah kegelapan dunia, terang itu pasti bersinar. Dan terang itu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, fog war ini menuntut kita untuk
Waspada, but don't be alone. Katakan jangan sendirian. Yang keras, 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Mati kalau sendirian. Kalau saya ngelihat di awan itu bisa ada jaringan-jaringan. Setan tahu bagaimana untuk berjejaring. Bagaimana kita nggak tahu untuk berjejaring. How can that be? Tubuh Kristus terpecah-pecah terus. Sekarang pelayanannya, gimana masalahnya? Pertanyaannya gimana untuk mempersatukan? Saya orangnya bleeding-bleedingan untuk mempersatukan. Saya kalau memang kumpulin uang saya nih puluhan tahun, saya bisa beli satu komplek. Tetapi saya investasi hidup hanya untuk mempersatukan. Pergi naik pesawat hanya ketemu satu orang. Kadang orang ini cilepeng, blow on. Gak jadi masalah. Tetapi orang itu mau melakukan pelayanan sendi. Menggerakkan daripada tubuh itu. Menggerakkan daripada tubuh itu. Karena kalau tubuh lumpuh gak bisa berperang. Tubuhnya stroke, bagaimana dia ada di medan tempur? Jadi waktu-waktu inilah fitness. Kenapa kalau setiap pagi kita berjemur karena takut COVID? Karena pengen sehat toh. Vitamin D lengkap toh, C lengkap toh. Sampai saya ini kelebihan vitamin katanya nih, karena jaga-jaga gitu. Sampai dokter ngomong, kamu gak kerja apa-apa, gak usah banyak vitamin. Dari makan buah, dari makan sayur udah cukup, daging dan sebagainya. Tapi sekarang parno kan. Saya juga manusia gitu kan. Tetapi praktisnya mana? Nah kita, I need a team. Aku butuh ketika pergi ke satu kota. Aku butuh bukan mau bikin satu organisasi baru atau pengikutku, followerku, enggak. Tetapi kota itu kan bergerak secara korporat. Ketika di kota itu stuck, dia akan pergi ke kota lain. Menggerakkan. Nah, kita baca firman Tuhan dulu, takut berdosa, nanti nggak baca firman Tuhan. Kita baca Lukas 12 ayat 35 sampai 43. Kewaspadaan, oke? Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini ada anak manusia, ada pencuri juga. Jadi remanya buat saya nih, pencuri lagi datang sekarang. Karena mempelai akan segera datang. Saya belajar banyak dari kehidupan. Saya mau cerita kegagalan saya aja gitu. Saya waktu itu buka pertanian. Visi gede toh, harus lakukan gini. Oke. Kita bikin pertanian dari cabai, ketela pohon yang sebesar paha gitu kan. Waduh. Udah garuk lahan, pakai traktor inilah itu dan sebagainya, udah waduh habis-habisan itu di situ. Satu saat kita rapat. Tentukan waktu panen kapan. Minggu depan. Ternyata 2 hari sebelum minggu depan waktu panen udah dirampok semua, dan perampoknya itu ada di kelompok saya. Maksudnya apa sih? Kapan perampok beraksi?
waktu tuayan. Dan ketika waktu tuayan Anda tidak ada in the field. You are not in the field. Engkau tidak ada di lapangan. Tahu gak perampok sekarang pertanian tuh bawa kontainer, oh my God. Kita cuma punya 8 satpam waktu itu, yang ngerampok 42. Itu sapi kita tuh, kan kita butuh kotorannya. Itu bukannya diangkut, diangkutin, enggak, dipotongin pahanya. Di situ saya hancur hati. Tuhan, I learn a lot. Aku hilang banyak, Tuhan, hidupku rasanya ke depan gua gak mau hidup lagi deh. Tuhan ngomong karena kebodohanmu. Yang doa gak kurang banyak sekarang. Tapi yang menjaga kebun mana? Orang mati demi mati terus tanpa ada satupun keselamatan mungkin. Makan orang yang bawa keselamatan lagi parno juga. Ini bukan nyindir nyinggung sedikit tuh. Kita bebas dari alam maut. Kalaupun mati kita masuk surga, teng langsung. How about the others? Masa panen itu masa kesesakan. Today. It's today. Don't waste your time. Terus kata Petrus ayat 41. Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu dan juga semua orang? Tuhan udah bohwat jawabnya jadi begini aja. Itu berarti ayat itu buatku, buat kita semua. Tuhan ngomongin. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Ini pertanyaan dengan jawaban. Anda baca sendiri aja, Anda khotbahin dirimu sendiri deh. Yang dimaksud Tuhan tuh bukan lu tuh letterlock banget apa yang didengar, tapi nggak ada rema sekali, tidak ada revelation, tidak ada wahyu, seperti bukan manusia roh. Baca Alkitab tuh direnungkan sehingga itu menjadi satu revelation, tuntunan, direction buat kita. Dan ujungnya Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Kalau tonight Tuhan datang gimana? Apakah kita sedang bekerja? Melakukan tugas? Nah, jadi kalau kita lihat, coba kita mengukur hasil doa yang efektif atas suatu wilayah. Tolong slide-nya. Saya ini I spend so much time ke 7 benua saya tuh. Belajar. Satu saat ketika World Prayer Assembly yang lalu. Tahun 2012 itu mengubah destiny hidup saya. Ketika guru saya itu George Otis Jr. dan Tom White. Dia berbicara mengenai transformasi. Wah, transformasi atas satu negara. Lalu waktu itu di GBK ada ya mungkin 120.000 orang lah, luber sampai keluar-luar. Bangganya doa hebat banget. Indonesia nggak kurang doa, di mana-mana juga doa. Ada mati doa, yang ini doa gitu kan. Doa like a celebration gitu. Jadi saya ngomong, George, what do you think about this? Worshipnya luar biasa, doanya hebat. George ini guruku yang sadis kalau ngomong. Dia berbicara mengenai transformasi Almolonga dan sebagainya. George Otis ngomong begini. Saya nanya, can you come again to Indonesia? You bisa datang lagi ke Indonesia? What for?
seminar. No. Aku bukan orang seminar, dia ngomong. Aku pembawa kamera. Aku mau ke Indonesia lagi kalau something happen, sesuatu terjadi di Indonesia dan I bring camera. Karena saya ini pesaksi. George, what do you think about the prayer movement Indonesia, the largest Muslim population nation in the world? Saya dengan bangga ngomong begitu. Dia ngomong ini, it is celebration, Daniel. It's like a party. Hah? Gak salah. Aku kalau ngeliat satu negeri ditransformasi kalau ada erangan. I can feel the life in the womb. Dia katakan, aku akan merasakan ada kehidupan di kandungannya. Bergerak. Ada energi di kandungannya. Sedang hidup. Waduh, saya nih benar-benar di situ tuh. Berapa puluh M ini event ini. Menghabiskan dana berapa puluh M. Kalau nggak salah waktu itu 42 M di seluruh Indonesia. Itu juga karena mujizat. Lebihnya 2 M kita bagi. Kita cuma dapat 150 juta aja untuk my home. Saya jarang kesaksian kayak begini. Lalu saya belajar. Bagaimana mengukur hasil doa yang efektif atas satu wilayah. Yang pertama, itu mulai pola pikir lama. Di mana pengisolasian itu diri sendiri. Denominasi dan orientasi kepada program, bikin ini, bikin program. Program itu kadang menghancurkan iman kita loh. Pertanyaannya, kita sibuk. Saya apalagi orangnya suka nyibukin diri. Kalau saya enggak sibuk, saya akan nyibukin orang lain gitu. Tapi Tuhan sering kali nanya, gue suruh gak sih? Kadang kita merasa kita bela Tuhan, padahal Tuhan gak suruh. Diam lebih mendengarkan lebih baik daripada korban persembahan, kata Tuhan gitu. Jadi itu harus berubah. Itu baru zero tuh. Lalu lahir pemikiran baru, unity. Unity-nya untuk apa? Kalau unity, saya ini udah banyak nih keluar uang juga puluhan miliar. Mungkin setengah hidup saya udah habis nih ngumpulin pendeta. Ngumpulin gereja. Ayo duduk bareng-bareng. Udah gitu cerai-berai lagi. Karena gak ada apa? Gak ada komitmen untuk menjalankan amanat agung. Gak ada komitmen untuk menjalankan amanat agung. Jadi pasti kalau dia ngumpul, pasti dia duduk. Gue diberkati gak ya? Gue akan dapat apa nih? Apalagi kalau gue diongkosin nih. Apakah Tuhan setuju dengan itu? Belum tentu. No quality. Tidak ada kualitas pertemuan itu. Kayak arisan ini. Karena back kepada original call amanat agung. Terus harus ada city gatekeeper. Dimunculkan city gatekeeper
Kenapa? Kalau city gatekeeper itu nggak ada, kota itu rentan. Pasti jadi sarang setan. Nengking terus. Seumur-umur kita nengkingin terus karena nggak ada city gatekeeper, penjaga gerbang. Makanya Nehemia dia menangis dan berkabung melihat tembok Yerusalem sudah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya sudah terbakar. Tetapi dia mulai bergerak, Tuhan, here I am. Dia menangis dan berkabung di hadapan Allah semesta alam. Dan dia katakan, send me. Dia padahal juru minuman raja. Suruh ngebangun tembok. Gimana ahlinya juga bukan kan? Tapi dia mulai, Nehemia 4 ayat 19-20. Dia kumpulkan orang-orang, berkatalah aku kepada para pemuka, penguasa dan kepada orang-orang lain. Karena kita besar dan kita terpencar dari satu tembok kepada tembok yang lain. Tetapi kalau engkau mendengar bunyi sangkakala, berkumpulan di satu tempat, maka Allah akan berperang bagi kita. Jadi Allah yang berperang. Dia kerja dengan pegawainya, satu tangan nembok, satu tangan bawa pedang. Mana efektif? Tembok Yerusalem loh. By the power of God. Dan Tuhan akan berperang. Jangan kita perang terus. Saya pernah ke Eropa, saya bertemu dengan seorang pendoa. Dia bawa bendera, dia bawa minyak, bawa apa segala. Terus udah gitu dia katakan, Pak Daniel, aku sudah ke 8 negara di Eropa. Wih, hebat nih nenek. Kata saya, luar biasa. Dan aku sudah bereskan semua. Maksudnya diberesin tuh gimana ya? Pokoknya aku doakan, gunung tertinggi aku sudah daki. Dan aku sudah kibar-kibar bendera. Sudah aku pulang, sudah beres itu. Beres? Enggak beres. Ada apostoliknya apa? Kita itu terlalu profetik. Nah, kita lihat di sini harus lahir kepemimpinan kota sebagai gatekeeper. Gatekeeper. Dan biasanya gatekeeper itu muncul kalau dalam keadaan bahaya. Contoh, ketika di Bandung waktu itu terjadi pembakaran gereja. Wah, itu paling seru tuh buat saya. Aniaya tuh paling seru buat saya, benar-benar deh. Buat orang jadi gak tidur. Mulai kita deteksi, jaga Bandung Timur, Selatan, Utara, Barat, Tengah. Hayo, semua pendeta gak ada yang tidur kalau malam. Wah, jaga gitu-gitu pakai ini. Gimana? Gini, siap semua. Berjaga-jaga. Akhirnya Bandung aman. Karena dia perhatikan city. Makanya mengusahakan kesejahteraan kota itu penting. Karena kota tidak sejahtera. Saya ngomong ke Poso tuh sebelum dibakar loh. Ngomong ke Poso, kalian terlalu nyaman. Di Poso ini gak kurang gereja. Setiap 25 meter ada salib. Apa yang terjadi sekarang di kota Posonya? Gak ada gereja. Saya katakan, bukan soal gereja. Fungsinya sebagai city gatekeeper. Ini pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh orang-orang karena spend too much money, spend so much energy. Nah, jadi penjaga gerbang dan ada satu gerakan doa, tapi juga ada penelitian setelah doa itu apa yang dihasilkan. Makanya saya ini tahun 2000 bikin menara-menara doa. Sekarang udah diserahin ke jaringan doa nasional, saya sebagai advisor aja. Jaringan menara doa itu bukan sekedar ini loh doa, tapi di situ tuh berjaga. Dulu kualitasnya saya nggak semua orang boleh masuk ke menara doa kalau buat saya. Orang yang makan pisang goreng di menara doa langsung dipecat. Baca koran Kompas pecat. Nyembuhin orang di menara doa, no, nggak bisa. Karena di situ berjaga-jaga. Ketika tsunami akan datang, dia udah tahu tuh. Dan dia akan libatkan nanti para penatua sekota. Nah, jadi harus ada penelitian setelah ada doa itu gimana? Apakah kejahatan menurun? Oh, perasaan aman. Enggak pakai perasaan, pakai data.
Apakah perceraian bertambah? KDRT meningkat? Makanya dari Menara Doa itu kita bikin namanya Pangkalan Doa Sekota. Pangkalan Doa Sekota, lama-lama jadi persekutuan doa lagi, jadi orang bosan. Persekutuan Pangkalan Doa itu maksudnya undang Kapolda, undang Kapolres. Bagaimana kota kita, Pak? Wali kota. Wali kota kan susah bener diundang. Kata siapa? Kalau kita menguntungkan dia nggak bakalan. Saya nggak pernah susah ketemu bupati atau saya juga pengen ketemu dengan wali kota di sini atau apa. What can we do together? Asal together. Coba di Bekasi di mana? Bener nggak? Kita bikin MOU langsung. Wah, yang gini yang perlu, yang gini yang perlu. Di mana? Di Pelabuhan Ratu, di mana? Di Alor, di mana? Kita minta sekarang video 1 menit ke bupati gampang sekali. Pak bicara Pak, tolong. Orang Kristen tuh harus diperhatikan dan dihormati. Kenapa? Karena kita jadi garam. Gak ada garam, cemplang tuh kota. Nah, jadi di sini penelitian harus ada, terus ada spontanitas pemberdayaan oleh Roh Kudus mempercepat kerajaan Allah turun. Dan tanda-tanda jelas ini dari getaran aktivitas spiritual. Lalu di sini visitasi anugerah dan kebaikan Tuhan. Wih, itu tidak bisa dikontrol lagi. Tidak bisa dikontrol lagi. Saya jarang nih khotbahin ini, nggak apa-apa ya Ibu Nani di sini ya, rada-rada berat dikit nggak apa-apa. Karena I feel that something is open here. Oke? Nah, jadi visitasi anugerah ini, mendadak nanti bisa ada ledakan kuasa Roh Kudus, di mana itu akan spreading kemana-mana. Lalu transformasi ini perubahan kota yang terukur karena kekuasaan Tuhan. Jadi kita lihat di sini, start. Kalau kita pengen ada bom dari Tuhan, start. Take your position today. Kalian ada di mana sekarang? Cuma nonton. Gak jadi pelaku. Atau blaming pemimpin gua gini, pemimpin gua. You di mana? Gak usah ngomong pemimpin. Karena Tuhan juga jadikan kita setiap orang jadi pemimpin. Kamu bukan ekor. Kamu jadi kepala. Kepemimpinan di Tuhan itu servanthood, bukan jadi menguasai. Makanya saya bikin kalau kepemimpinan atas satu kota, jangan nyebut ketua ya. Fasilitator gimana? Mau diinjek-injek. Nah, jadi transformasi ini karena kekuasaan Tuhan, tapi harus ada sumbu dinyalakan ini. Kalau ada tangisan putus asa dari para pendeta, pendoa syafaat. Kalau saya supply bantuan ke hamba Tuhan di desa, asal mau unity dan mengerang untuk desamu, baru kita bantu. Kalau nggak usah. Bukan sok jago, ada karena aku punya visi. Ngapain kita mau buang-buang energi for nothing? Nah, investasi ini doa menanam benih visi. Sumbu iman dinyalakan. Lalu tanda-tanda kehidupan yang baru, para pastor berdoa bersama. Saya senang tuh di Alor, di mana di Sabu ya. Mereka mau bercocok tanam, kita kan bikin gerakan tanggal 7 ya, tanggal 7 Agustus ini gerakan menanam se-NTT. Kita bikin benih-benih unggul dan sebagainya. Itu para petani itu luar biasa loh. Mereka bergandengan tangan ya di ladang ya. Gak pernah terjadi sebelumnya. Unity. Karena para petani juga pesaing satu dengan yang lain, bersaing. Sama kayak gereja. Nah, jadi para pastor tuh berdoa bersama, ada pertemuan sekota, ada pertukaran mimbar supaya one message. Jangan yang satu judulnya anggur, yang satu Roh Kudus, yang satu apa. Mesti one message, one accord di hadapan Tuhan. Kalau nggak ada unity di one accord di dalam petisi kita, di dalam dekret kita, mukul kemana? Terus
Ada pendamaian dan rekonsiliasi antar gereja. Woi, saya udah puluhan tahun lakukan ini. Terus inisiatif, jejak visi dibentuk, penelitian dimulai, mobilisasi doa sekota. Nah doa sekota tuh gak usah 10.000, apalagi zaman gini. Tapi representatif. Hubungan dengan orang-orang kunci ini penting. Karena orang kunci itu mereka lebih tahu. Urusan kriminalitas ya polisi, bukan kita. Dia tahu. Nah, terus indikatornya apa? Strategi visi dibentuk. Biasanya strategi visi kayak saya nih, misalkan. Bekasi, saya ngomong dengan Pak Pepen. Bekasi jadi apa tuh? Kok jadi lupa? City of Harmony. City of Harmony, the city of Patriot. Langsung. Itu aku banget. Iya, makanya Bapak mau nggak jadi Bapak the city of Harmony? Canangkan dari sekarang. Bikin video, saya ngambil videonya. Mulai bergerak, kita bikin revitalisasi kota. Supaya taman-taman, kalau taman nggak baik berarti kota itu nggak aman. Kota itu kota stres. Nah, Pelabuhan Ratu, home for everyone. Alor apa ya? Tahu nggak Alor apa? Lupa lagi. Pokoknya setiap kota tuh di branding oleh visi. Saya bersyukur Cirebon ini, saya diberkati bener loh. Kenapa saya ke Cirebon nih? Bulan Agustus ini penting sekali. Kemerdekaan udah dicanangkan tanggal 15 di Cirebon. Sebelum 17 Agustus. Pintu terbuka di sini dulu. Wow. Makanya ada tugu berbentuk pensil di Tugu Proklamasi yang berdiri di perempatan Jalan Siliwangi. Kecamatan apa? Kejaksaan. Kejaksaan. Tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari bersejarah bagi Cirebon. Tokoh nasional Dr. Sudarsono memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tadi Freddy deklarasi gitu. Itu tuh ke spiritual realm luar biasa. Itu mengubah atmosfer tuh. Proklamasi itu tuh. Proklaim. Upayakan, saya bersedia. Upayakan supaya penjaga-penjaga kota proklaim. Kota ini akan jadi seperti apa? Jangan kota udang. Hah? Ya kalau Sion di sini, kalau kotanya oke nggak? Nih wali kotanya mesti sejalan dengan visi. Mau jadi kota apa? Ini proklamator di sini. Udah canangan 2 hari sebelum tanggal 17 Agustus. Ini mesti melalui doa, jangan pakai pikiran. Nah, di sini nanti akan menginformasikan ke para pendoa syafat. Jadi pendoa syafat itu bukan nuntun tapi juga menopang. Jadi menopang supaya ada unity, menopang supaya ada kesatuan barisan. Kalau nggak menopang ini lagi masa peperangan, kenapa kalian diam? Kenapa kalian diam? Doa keliling. Dan kita bisa libatkan satu orang demi satu orang. Tahu nggak, kadang saya ini bukan ngumpul 100 pendeta langsung saya didengerin, 99 mungkin kabur. Saya datengin satu-satu, Pak. Kadang saya buah-buahan. Pak, kita tuh Bapak tuh orang penting di sini, mesti digituin. Karena city gatekeeper. Nah, oke, nanti ada ledakan ini terjadi. Boom, langsung. Dan itu tidak bisa dikontrol lagi oleh manusia. Nah terus slide kedua. Nah sekarang kita lihat akar dan fondasi atas satu kota ini penting sekali. Ini fondasi satu kota itu di bawah itu bisa karena ada okultisme, kutuk, sihir. Ini kita harus uproot. Uproot itu mencabut akar. Yang kemarin kita praktekin, cabut akar.
Termasuk kultur, budaya, mitos. Lagi di Pelabuhan Ratu semua orang ngomong, ih Bapak ke Pelabuhan Ratu itu kan tempat Nyi Roro Kidul. Saya sampai ngomong sama penduduk di sana, ini kalian percaya nggak ada Nyi Roro Kidul di sini? Enggak, itu mah orang pendatang doang. Loh, pendatang ya hebohnya yang ngeracunin. Terus ada pedagang di situ yang jualan paku. Wih, pakunya ini yang buat nancelepin gimana gitu ya, untuk guna-guna, ada boneka. Pak, Bapak itu percaya gini? Enggak, ini cuma saya dagang doang. Karena orang nyari terus turis ke sini. Kurang ajar. Jadi tahu nggak, pendatang tuh kadang suka mencemari. Malah ada pedagang-pedagang di situ musyrik, itu nggak boleh. Loh, tapi kenapa dibiarin? Karena nggak ada gatekeepers. Nah, jadi ini ada juga keluarga nasional, kepercayaan, kebudayaan, terus ada kesedihan, kesakitan dan kemiskinan, itu trauma-trauma, hati-hati. Nah, terus ada pemujaan berhala, pemberontakan, pembangkangan melawan hukum, perjanjian dan ziarah. Jangan sampai ini jadi kota ziarah. Somebody must raise up for the city. Karena ini akan ngebentuk kepercayaan, ziarah, itu rahim, masa bayi, masa kecil, remaja, tahun terakhir dan situasi sekarang. Dan itu merupakan jadi kepercayaan, awalnya kepercayaan, jadi trauma, festival. Nanti bikin festival. Kalau kita benar-benar, kenapa saya ngomong penari-penari buruan? Kenapa sih? Saya pernah loh, saya ini demen pagelaran, nggak tahu kenapa dari dulu. Saya pernah dulu punya grup tarian 350 orang. 350 orang. Filia Ministry. Siapa penari-penari ini? Penari disco sebelumnya. Aku muridkan lalu jadi drama. Jadi Filia Ministry ini mereka jadi bikin tarian akbar kolosal, dan ternyata itu bagus banget. Waktu itu kalau sekarang udah jadul kali ya. Nah, itu sampai wali kota lihat, nah yang gini nih bagus sekali. Nanti kita dari Mesir, dari mana, Arab, ada tarian. Emang tarian Arab kita nggak boleh? Saya pernah pergi ke Arab, ke gereja-gereja, nyanyinya lagu Arab, jangan Hillsong. Supaya Anda ketika hari raja, you bisa celebrate festival. Dan Anda nggak tahu, Anda kalau lagi nari di jalan itu ada minyak di situ. Ada hadirat Tuhan di situ. Ada kuasa Tuhan di situ. We have the power. Tuhan katakan, Yesus berkata kepada Petrus, I give you the keys. Aku memberikan kamu kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Cuman bentuknya kan kita nggak bawa kunci. Power di dalam diri kita. Gatekeeper. Nah, jadi di sini kita lihat kalau situasi sekarang, ini tahun-tahun remaja, tahun terakhir situasi sekarang. Jadi kita harus lihat 2 Tawari 7 ayat 12 sebetulnya ayat 12. Nah kita lihat yang ayat 14 terus yang dihafal oleh pendoa. Buka dulu. 2 Tawari 7. Oh buka aja, 2 Tawari 7 ayat 12 coba. Oke. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai house of sacrifice. Baru Tuhan dengar. Bukan rumah doa loh.
Tuhan tuh senang dengan sacrifice. Doa nggak ada sacrifice, itu bukan rumah persembahan. Baru Tuhan akan pulihkan negeri. Ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan baru ayat yang ke-14 itu ayat hafalan kita semua hafal. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tapi di dalam ayat 12-nya dilakukan enggak? House of sacrifice. House of sacrifice itu apa? Kolekte? Bukan. Hidup kita diletakkan. Here I am. For the future of Indonesia. Here I am. For the next generation. For the young generation. Saya dengan Pak Edison belajar diving di Pelabuhan Ratu. Sampai kita di kelasnya kelas oldies. Ketelatan. Bukan tua, ketelatan. Karena kita punya visi ngajak yang teens umur 15, umur 16, 17, 18. Karena kita negara kepulauan. Tapi Anda nggak tahu di dalam dasar laut itu ada apa. Ternyata kayanya luar biasa. Tapi banyak sampah-sampah. Kapal selam lewat warawiri di Indonesia juga kita nggak tahu. Kekayaan itu di bawah laut itu. Sampai saya pegel-pegel. Pengennya 1 minggu dipijit terus setelah itu. Tapi saya belajar mengenai pernapasan. Kalau you panic, you die. Oke? Don't panic di dalam kedalaman laut. Saya nggak lulus di kedalaman laut. Karena panik. Pak Edison lebih nggak lulus lagi. Masih di kolam renang udah nggak lulus. Gua masih mending udah di laut gitu kan. Tetapi apa yang sebetulnya kita lakukan. Pengen bukan gaya-gayaan. Bayarnya juga mahal. Tapi ini anak-anak, kita mesti masuk ke dunia anak-anak ini nih. Bukan kita nyeret mereka ke kita. Mereka nggak ngerti bahasa ini nggak ngerti loh. Bahasa kita tapi pendoa nggak ngerti mereka. Jadi kita harus ajak mereka main. Kamu harus jadi the best. Kamu harus jadi kayak Gracia Poli. Tahu gak pemenang medali emas ganda putri Olimpiade nih yang baru-baru ini? Dia cedera tahun 2011. Didiskualifikasi dari Olimpiade 2012. Dan semua orang udah deh Grace gak usah deh, gak usah latihan lagi. Udah lu percuma gak bakalan masuk Olimpiade. Tapi dia fight. I have to fight. Akhirnya dia menang. We have to fight. Biar kita disebut all this, no problem. Ternyata napasku masih sehat gitu kan. Nah, jadi kita lihat nanti akan ada perbudakan kalau dibiarin, tidak ada house of sacrifice, tidak ada tebusan, tidak ada pulihan, tidak ada mahkota, tidak ada pengampunan, tidak ada kesembuhan. Tuhan cari di Cirebon, Sodom dan Gomora ada 10 orang enggak? Ada 50 orang enggak yang bertahan? 40, 30, tapi orang ini akan merekatkan barisan. Saya bicara sama teman-teman jangan apa-apa tersinggung. Nih gua tuh udah bolong-bolong dalamnya ditembakin melulu. Tapi untung gua udah mati gitu. Daniel Panji udah mati. Jadi aku hidup tuh karena udah mati. Mati dari perasaan, mati dari bolong-bolong nih. Nah, jadi kita lihat sekarang ini situasi sekarang nih perbudakan ini luka, dosa, kejahatan ini akan jadi crown-nya akan jadi awan gelap di udara sehingga kita nggak bisa nembus doa kita. Merintih, ngerang-ngerang padahal itu hanya memanjakan diri dan nggak mau sacrifice. Gak mau berkorban, ikut-ikutan. Apalagi lagi lockdown, gak banyak waktu nih ikut aja gitu kan.
Itu orang gak punya visi berarti. Nah sekarang kita lihat wabah ini bukan sekali. Ketika Black Death, itu wabah pes, itu menyebar lewat kapal dagang dan migrasi tikus membunuh sepertiga populasi. Di Eropa tahun 1346 sampai 353. Ibu Lady punya ini nggak sampul buku itu yang di Manto itu, punya nggak? Kalau nggak bisa ditayangkan, ini bagus sekali ya. Karena ini pencerahan buat kita sekarang ke depan gitu ya. Bayangkan waktu itu dalam kurun waktu 5 tahun 200 juta orang mati. Terus flu Spanyol. Flu Spanyol itu tahun 1918 sampai 1919 terinfeksi 500 juta orang, kematian lebih dari 50 juta orang. Jadi kalau dibanding-bandingin sama sekarang tuh masih kecil sih. Flu Hong Kong tahun 1968 penyebabnya virus H3N2, kematiannya 1 juta orang. HIV AIDS sejak tahun 1981 sampai sekarang udah 26 juta yang mati. Flu babi tahun 2009 yaitu virus H1N1 terinfeksi 60,8 juta, di mana kematian 575.400 orang. Di balik peristiwa pandemi ini ternyata selalu ada revival setelah itu. Peningkatan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ada buku, nanti aja nggak apa-apa lagi dicari ya. Itu luar biasa, dia menulis udah, oke. Ini National and the World Revival for 21st Century. Jadi abad ini. The Hope at Hand, David Bryan. Dan dia udah singkapkan akan terjadi pandemi hebat. Pandemi ini bukan belum mau berakhir loh, masih lama. Dan akibatnya tuh ekonomi, krisis ekonomi, terus udah gitu pengangguran. Akhir tahun 2021 ini 14 juta pengangguran di Indonesia. Di seluruh dunia akan terjadi riots di mana-mana. Seorang pendeta dari Malaysia dia ngomong, you are happy lah, you are lucky lah, you stay in Jakarta lah ya. Loh kata saya kan sama Malaysia. Enggak, di Malaysia nih, di Kuala Lumpur dari bulan Maret sampai sekarang udah 2.000 orang lebih yang bunuh diri. Total lockdown. Gak boleh jalan keluar rumah juga. Jadi mereka cuma 3 kilometer. Kalau lebih dari itu langsung didenda 5 juta. Jadi mereka sekarang di rumah-rumah ada gerakan namanya white flag. White flag itu bendera putih di mana mereka udah nggak punya makanan di rumah sama sekali. Nah Indonesia waktu gelombang pertama mereka masih punya duit. Sekarang, oh my God. Diperkirakan nih akhir tahun itu akan terjadi riot di mana-mana di seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia. Rakyat lapar. Tapi David Bryan katakan, dia udah telusuri, dia udah amati. The largest revival ever is coming. Revival terbesar itu sedang datang sekarang. Dan siapa revivalis itu? Kita semua. Amin. Kita ini masa keemasan. Oke. Saya bukan menghibur Anda, ini bukan kebaktian penghiburan. Oke. Yang kedua, mana buku ini? Dan di buku yang kedua ini, masa pandemi itu akan mengungkit kekristenan secara luar biasa di seluruh dunia karena di tengah keputusasaan. The Rise of Christianity oleh Rodney Starr. Oke, move sekarang karena waktu. Jadi
kita sedang masuk di dalam era yang disebut VUCA. Oke, VUCA itu kan semua orang udah mesti tahu nih. VUCA itu VUCA. Itu VUCA itu uncertainty, ketidakmenentuan, ya, complexity, tidak ada jaminan bahwa kita ini bisa aman dan nyaman. Makanya hanya kembali kepada Bible, kepada firman Tuhan. Terus complexity adalah kompleksitas. Kompleks masalahnya, nggak satu-satu. Nah, tapi ya kompleks masalahnya, nggak kecil-kecil gitu. Mutusin ini bisa salah, mutusin ini bisa salah. Lalu yang ketiga itu adalah U-nya uncertainty, V complexity, U-nya uncertainty, tidak menentu, C-nya complexity, kompleks, terus A-nya ambiguity. Ambiguity itu membingungkan sekali. Tidak ada yang bisa jadi patokan. Nah, saya mau berbicara mengenai ini 10 strategi menghadapi era disrupsi. Ini era disrupsi, banyak gangguan. Nanti dulu itu dulu. Nah, back. Nah, kita memasuki revolusi 4.0. Revolusi 4.0 itu adalah teknologi. Jadi ke depan itu ada 5G dan sebenarnya di Wuhan itu udah 6G. Labnya udah 6G. Jadi mau 6G, 7G itu akan segera muncul. Jadi apa tuh 5G? Misalkan kita ngedownload movie ya, 2 jam. Movie, oke? Kalau sekarang tuh beratnya tampun, setengah jam mungkin ya ngedownload. Tapi kalau 5G 2 menit cukup. Semenit mungkin. Nah, Indonesia udah masuk Jawa, Pulau Jawa, dan Pulau Jawa dulu ya, Bali juga masih belum ya. Nah, jadi kita sedang masuk Internet of Things. Jadi Internet of Things itu akan juga dipakai untuk jadi big data. Big data. Big data. Sekarang bisnis ke depan itu bisnis data. Anda jualan pisang goreng, bikin warung di depan ini, gak bakal laku. Tapi coba Anda punya data. Tante beli dong pisang goreng gini, ya 10 antar ya. Gitu kan. Nah, itu jadi bisnis sekarang itu gak bisa product based tapi platform. Platform itu gimana? Aduh, ini mesti neranginnya. Gimana tuh ya? Jadi platform ini misalnya begini. Jadi Gojek misalkan. Gojek itu kan cuman Gojek, ojek, ya. Tapi enggak gitu, sekarang semua orang nih ini muka Gojek semua nih. Kenapa? Karena semua membutuhkan Gojek. Gosen. Beli nasi jamblang. Dari situ ke sini antar 10 menit. Daripada kita pergi ke sana. Itu udah jadi platform. Si Gojek kok jadi ke makanan. Padahal ojek kan. Kok jadi barang. Nah itu jadi, makanya visi ke depan. Kalau kita bisa sinergi nih, kita harus bangun desa-desa. Ke depan hanya bisnis tambang. Yang paling ini karena dibutuhkan energi dunia. Kedua adalah pariwisata lokal. Saya kemarin dibawa ke restoran mana tuh di sawah. Indahnya luar biasa. Padahal sawah, gua tuh orang sawah. Gitu kan. Apa anehnya gitu restoran di sawah. Tapi sekarang dikejar. Indahnya fotoan. Zaman dulu mana mau fotoan di sawah. Benar gak? Jadi kita lihat ada perpindahan gaya, perpindahan budaya. Miliki lahan di luar kota. Sedikit bikin ekosistem yang baru. Sifat bisnis ke depan harus 2 kata, kolaborasi dan sinergi. Buruan. Demikian juga pelayanan. Buruan. Aduh, dagang warung gini-gini 20 juta. Udah seorang 2 jutaan aja, 10 orang. Siapa yang profesionalnya gini-gini. Nah, itu sistemnya kolaborasi. Jadi enggak 20 juta, udah gua cuman tabungan 22 juta habis, mati dah udah. Gitu.
Enggak gitu sifatnya. Kita mesti play safe ke depan. Nah sekarang kita lihat 10 strategi menghadapi era disrupsi. Next. Terus. Skill. Oke. Sekarang arahkan anak-anak dari kecil skillnya Pak. Ternyata sekolah ini kita banyak. Orang tuh suruh sekolah lah bahasa Indonesia, sekolah ini. Anaknya itu matematik. Saya ini ngejar sampai S3 umur 50 tahun. Kepakainya berapa persen? Oh my God. Maka kalau saya disuruh bikin disertasi saya tukang bikinin gitulah sekarang. Karena peneliti ternyata beda dengan apa yang di kuliahan. Malah kalau doa saya dibuang kepinteran 95% supaya saya polos dan tulus di hadapan Tuhan. Jangan sok pinter. Nah, jadi kita ngelihat di sini meminta hikmat Tuhan agar memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks ke depan. Ini anak-anak perlu nih. Anak cucu kita perlu work smart bukan work hard lagi. Karena setelah pandemi akan terjadi krisis ekonomi dengan skala dunia atau disebut world crash economic. Nah, yang kedua, berpikir kritis, critical thinking. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Gak bisa gitu, ya asal gitu semua orang gini kita ngikutin gitu. Enggak gitu, kritis. Makanya saya benar-benar sekarang menerapkan setiap orang harus punya visi. Harus punya visi. Maupun saya mau udah ketelatan. Udah cicap go umur enggak ada tuh. Di mata Tuhan umur 80 juga. Caleb give me my mountain. Berikan aku gunung itu gitu. Mesti semangat terus hidup nih. Nah jadi kita harus membangun kerjasama. Karena ternyata manusia itu terbatas kemampuannya. Jadi ibarat puzzle, ketika disatukan barulah kita lengkap. Jadi saya ini gak pinter segala, puzzle saya ada di lain orang. Jadi harus punya teamwork. Yang ketiga, nah apalagi anak-anak sekarang lagi masa lockdown, jangan sampai dia alone dan terus dia game. Dia akan jadi emosional dan jadi wataknya jadi gak sehat. Makanya kenapa saya ini mau diving? Iya, coba jadikan mereka jadi juara. Supaya ada komunitas diving. Ada komunitas apa yang sehat. Alihkan mereka daripada black hole ini nih, teknologi. Karena hipnomagnetik. Kalau begitu apalagi pornografi. Udah sekali ngelihat sampai nenek-nenek sampai kakek-kakek inget terus itu kan. Nah, kreativitas itu dibutuhkan karena dapat mendukung kehidupan. Jadi ketika muncul ide yang muncul agar perekonomian bisa tetap jalan melalui online seperti GoFood dan sebagainya. Jadi kreativitas itu harus ada dan Roh Kudus adalah roh kreativitas. Roh Kudus itu. Jadi ada seorang pedagang mobil teman saya di Jakarta. Waduh pandemi gini-gini. Mobil lagi down gini-gini. Ternyata dia beralih. Bikin apa? Nasi campur. Pedagang nasi campur. Ternyata nasi campur lebih cuan daripada jualan mobil second itu. Dan jualan vitamin. Kayalah dia sekarang. Lebih kaya daripada jualan mobil second hand yang dulu gitu. Nah, yang keempat, ini penting, manajemen masyarakat, people oriented, oke? Yesus tuh people oriented. Dia pergi ke Tirus, Sidon. Apa yang jadi kebutuhan? Saya kalau misalnya bangun PAUD di satu desa, saya nggak. Oh boleh, kita yang bangun masa nggak boleh, gitu kan? Terus saya ngomong begini, kalian tuh ada satu di antara mereka, maaf ya batuk-batuk keluar darah, aduh TBC. Kenapa kalian diem?
Yuk kita bantu dia. Saya akan bantu dia sampai sembuh. Harus sembuh. Kalau dibiarin parah nanti. Jadi kita adopsi 6 bulan sampai sembuh. Udah sembuh saya ke situ lagi. Ngumpul nih semua. Saya mau kesini lagi, tapi mau nggak kalian jadi anak saya? Salah ngomong saya. Kamu mau nggak jadi anak saya? Saya keceplosan ngomong begitu. Ya saya terusin. Saya kesini pengen dianggap keluarga, nggak mau dianggap kayak sinterklas. Kalau saya jadi bapak, saya akan berikan apa yang terbaik yang saya punya. Mereka itu jalannya ngesot begitu, terus ambil tangan saya, cium tangan saya mau. Oh my God. Injil kerajaan. Injil kerajaan itu, what is the needs? Kebutuhan orang-orang itu. Di mana kita ada, kita mendatangkan kerajaan sorga di situ. Saya kasihan dengan anak-anak kalian. Karena anak-anak kalian adalah anak-anak saya. Saya nggak mau anak-anak kalian jadi bodoh. Saya akan berikan yang terbaik. Saya punya sekolah di Bogor itu dilemparin sama kotoran gini kata saya. Lempar lagi. Oke, saya nggak rugi. Saya keluar dari sini, saya nggak rugi. Saya tidak akan rugi, saya akan keluar sekarang. Tapi jujurnya anak kalian jadi bodoh. Masih ada gitu. Saya ini orangnya berani ngadepin siapapun gitu. Anak kalian bodoh. Saya kesini dengan tulus hati supaya membuat anak kalian jadi pinter, juara. Gak ada niatan lain. Mamanya mulai ngejewer. Kamu sih. Padahal si emaknya yang bikin ini kan heboh tuh. Akhirnya, oke. Kata saya kalau tetap sekolah ini ada dan saya ada di sini, bersihkan tuh kotoran-kotoran itu. Mereka bersihin sini. Pertanyaannya, mereka tuh butuh kita nggak sih? Atau kita yang maksa? Jadi people management ini penting sekali. Bagaimana dalam 5 menit berkomunikasi dengan mereka dan minum kopi bareng. Belajar, orang Kristen belajar berkomunikasi. Kalau ngomong sama Tuhan lancar banget. Saya pergi ke satu kampung nelayan di Pelabuhan Ratu. Orang udah pada ketakutan di kampung. Saya nanya di kampung itu, ada yang terpapar di sini? Nggak tahu. Setengah desa ini batuk dan panas semua. Astaga, gua kekesarangnya nih kata gua nih. Salah nih gua. Bunuh diri nih gua gitu kan. Terus kata saya gini, oke, apa yang dapat dibantu di sini? Gini, saya kesini tuh nanya tiga abang itu dilayanin juga enggak, sombong banget tuh abang itu. Padahal gua pengen ngasih duit tuh ke dia. Sudah, nggak jadi deh kata saya tuh. Coba kalian sih butuh apa? Yang duafa berapa keluarga di sini 32? Oke, saya bawa 32 sembako di sini. Terus udah gitu, oke, kalau kalian mau, saya mau jadikan kalian jadi kampung wisata nelayan kata saya. Aduh, mereka ngomong apa? Ini tuh kita lagi lemes-lemesnya. Bapak datang sepi kedatangan Tuhan ke sini tuh. Padahal kita mau nyuruh-nyuruh. Bersihin sampah. Ayo bikin MCK, bikin apa lagi gitu kan. Jangan kita yang ngerjain terus. Kita mau bawa sembakoan seberapa miliar rupiah pun gak bakal mengubah mereka. Kalau kita we don't have this. Terus 5, koordinasi, collaboration with others.
Kadang kita untuk menyampaikan ide, kita mentok, pakai orang lain, tim kita, nggak usah kita. Karena kita memang orang mentok, namanya Mister Mentok. Pakai orang lain, tim, berjalan. Kita nggak bisa jadi super segala sesuatunya. Nah, terus semua orang harus punya potensi, tapi kekayaan terbesar dunia itu ada di mana? Di kuburan. Loh kok di kuburan? Karena banyak kan orang Kristen nggak pakai potensinya lagi hidup. Rest in peace aja langsung. Sayang sekali. Kecerdasan emosional. Jadi emotional intelligence, ini kita dituntut untuk mampu menghargai pendapat orang lain dan mengemas semua perbedaan, wrapping up, membungkus segala sesuatunya. Terus yang ketujuh, cepat mengambil keputusan. Jadi banyak orang bergelut di dalam dunia rohani tapi nggak pernah ada mengambil keputusan gitu kan. Harus make decision, membuat keputusan. What you want to be, what I want to be, what is the goal setting, kapan finish line-nya. Oke, kita set 10 tahun ke depan. Aduh 10 tahun ke depan Maranatha. Ya mudah-mudahan belum gitu aja 10 menit. 10 tahun ke depan, what we want to be. Mesti punya goal setting. Kotamu akan seperti apa tahun depan? 10 tahun ke depan kotamu akan seperti sama sami mawon, sarua wae. Wah, kernaun cicing di dia. We have to make a change. Kita harus membuat perubahan dimanapun kita berada. Terus orientasi pelayanan, service orientation. Jadi service orientation tuh begini. Orang sekarang berani bayar mahal asal service. Servisnya baik gak? Melayani kita dengan baik gak? Harga 50.000 cepeceng gua bayar. Asal servis. Nah ini sebenarnya excellent spirit di dalam diri orang Kristen. Di dalam diri orang Kristen. Ada satu gereja teman saya di daerah BSD. Semua jemaat gak ada yang jadi tamu. Katanya luar biasa ya. Semua bekerja. Terus ada yang jemput saya, udah umur 80-an. Gak usah jemput saya, udah gini. Kita gak boleh ada yang nganggur di sini. Dan departemen apa? Kepala departemen orang-orang lumpuh. Maksudnya gimana? Kalau ada orang lumpuh kami jemput. Dan didudukin di mana? Wow. Dan di sini tidak boleh ada yang nganggur. Yang nganggur itu berarti orang lumpuh dan lumpuh secara rohani. Buat saya ini benar-benar sepertinya apalagi yang muda-muda nih, no activity, nothing gitu kan. Tidak ada servanthood spirit di dalam dirinya gitu kan. Pengen jadi pemimpin padahal nggak punya apa-apa lagi dia. Nah terus 9, negosiasi. Kemampuan bernegosiasi juga sangat dibutuhkan. Negosiasi itu harus win-win solution. Lalu yang ke-10 adalah kemampuan menyesuaikan. Dalam hal ini kita dituntut untuk memiliki kemampuan menyesuaikan dalam in every kind of situation. Nah, Bapak Ibu sekalian, ke depan kita nih akan reluctant. Waktu-waktu kita akan bisa berubah. Just make a decision right away. Seperti saya mau pergi ke sini. Beres PPKM nih, Bu Nani, beres PPKM. PPKM ini perpanjang, udah enggak gimana? Gitu kan. Sesudah panik. Kata saya bilang gini, kita sampai kedek kemana aja, udah gitu suruh balik ya balik lagi. Kalau ada jalan lagi mesti ke sana lagi. Bukankah Tuhan menuntun kita? Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan di depan kita. Tuhan di depan kita. Dan saya yakin setiap Anda akan dipakai Tuhan secara jelas, secara luar biasa, no limit. No limit, katakan no limit. Bangkit berdiri.